Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Abdirizki. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan makalah kami, yaitu hubungan antara fikih dan hukum positif yang ada di Indonesia. Baiklah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hubungan antara fikih dan hukum positif di Indonesia. Perlu kita ketahui, sistem hukum di kalangan masyarakat itu mempunyai sifat, watak, dan karakter tersendiri. Seperti halnya sama juga dengan sistem hukum dan dalam ajaran Islam mempunyai sistem hukum sendiri dan nama tersendiri sebagai julukannya itu adalah hukum Islam. Nah, hukum Islam sendiri itu meliputi syariat, fikih, usul fikih, dan hukum Islam sendiri. Nah, mari kita simak yuk penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian fikih dan hukum positif, hukum Islam dan hukum positif. Apa sih fikih itu? Nah, fikih berasal secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-fiqh yang bermakna al-fahmu. Artinya pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Nah, maksudnya ialah kata fikih ini identik dengan kata fahmu atau ilmu yang mempunyai arti pengetahuan. Itu secara istilah. Itu secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah, adapun fikih secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Adapun yang menjadi objek kajian ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Nah, di sini menurut Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti dalam kitab Tashil At-Taruqah, definisi fikih di sini adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adilliha at-tafsiliyah. Artinya, ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat pengamalan yang penetapannya diupayakan melalui dalil-dalil secara terperinci. Dijelaskan kembali, fikih secara syariah juga bisa disebut ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang pengambilannya melalui ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu adalah sebuah metode pengambilan hukum berdasarkan ra'yu atau pemikiran. Nah, dalil-dalil terperinci ini adalah apa saja? Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sehingga timbullah menjadi suatu yang disebut dengan ilmu fikih. Baik, yang kedua adalah hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam secara kata dasar itu ada dua kata. Yang pertama hukum dan Islam. Nah, kata yang pertama hukum. Apa itu hukum? Hukum secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hakama, dan merupakan fi'il, yaitu hakama yahkumu. Artinya adalah menetapkan, memimpin, memerintah, atau mengadili. Jadi kata al-hukmu bermakna putusan atau ketetapan atau kekuasaan atau pemerintahan. Nah, di dalam wujudnya hukum itu ada yang tertulis seperti undang-undang sebagaimana hukum di Indonesia ini. Ada juga hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan sebagainya. Nah, secara istilah atau terminologis, definisi hukum di sini adalah khitabullah al-muta'allaku bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Artinya adalah titah Allah, perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari sisi bahwa dia yang mendapatkan pembebanan, yaitu umat Islam. Nah, pengertian hukum ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum dijelaskan, yang pertama, peraturan atau adat istiadat. Yang kedua, undang-undang atau aturan. Yang ketiga, patokan terkait kejadian tertentu. Yang keempat, keputusan yang sudah ditentukan oleh hakim atau vonis. Nah, itu yang disebut dengan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, yang kedua adalah kata Islam. Apa sih Islam itu?
Nah, Islam secara etimologis atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Islam. Islamun. Asal katanya itu adalah salimun. Ya. Yang secara bahasa berarti damai atau selamat. Adapun Islam menurut istilah di sini dijelaskan oleh Dr. Mustafa Al-Khain mentakrifkan Islam itu adalah wa amal Islam fil istilah al-imtisalu wal itkiyadu lima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidururati au qama alaihi dalili al-yakini. Nah, Islam secara terminologis menurut Dr. Mustafa Al-Khain dijelaskan bahwa Islam secara istilah itu adalah mencontoh iktibat atau mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada urusan agama yang mesti diketahui atau memiliki dalil-dalil yang kita yakini, yang diyakini. Nah, Islam itu sendiri adalah penyerahan atau penundukan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi makna Islam adalah perdamaian. Nah, seorang Muslim, orang yang masuk Islam adalah orang yang membuat perdamaian dengan Tuhan dan manusia. Nah, dari gabungan kata tadi, yaitu hukum dan Islam, jadilah sebuah istilah hukum Islam. Nah, hukum Islam ini adalah, bisa kita pahami adalah hukum yang bersumber atau norma-norma atau peraturan yang bersumber dari ajaran Islam. Yang ketiga adalah hukum positif. Apa sih hukum positif? Hukum positif merupakan salah satu bagian dari hukum. Ditinjau menurut waktunya, hukum positif juga sering disebut sebagai ius constitutum, yang memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sebagai di suatu tempat. Dalam hal ini adalah negara Indonesia. Jadi, hukum yang sudah ditetapkan, yang sudah diundang-undangkan, dan yang sudah menjadi ciri khas di suatu daerah, nah disebut dengan hukum positif ini secara umum. Dalam hal ini, hukum positif di sini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, bagaimana sih urutan dari hukum positif itu sendiri? Nah, kita bisa jelaskan satu persatu bahwa urutan di sini ini sesuai dengan TAP MPR ya, berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Nah, urutannya itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen 4 kali sejak tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang 1945 dan TAP MPR. Yang keempat, peraturan perganti undang-undang atau sering kita biasa sebut adalah Perpu. Nah, yang kelima adalah keputusan Presiden, Kepres. Yang keenam adalah peraturan daerah atau Perda. Nah, ruang lingkup fikih sendiri sebetulnya secara umum ada beberapa bidang hukum Islam itu. Yang pertama kan ada fikih munakahat, fikih jinayat, fikih muamalah, fikih siasah. Ulangi ya. Yang pertama adalah fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayat, dan fikih siasah. Apa sih fikih ibadah? Yaitu hukum yang berkaitan dengan ubudiyah umat Islam. Nah, ini sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan hukum-hukum ibadah yang lainnya. Yang kedua, fikih muamalah. Ini berkaitan dengan material atau proses akad kesepakatan. Seperti halnya jual beli, dan lain sebagainya. Nah, di sini hukum Islam juga diatur tentang perjual beli. Ya, bahkan sampai hukum perdata. Kalau muamalah pasti masuknya ke hukum perdata. Ada juga fikih munakahat. Fikih munakahat ini adalah bagian dari fikih Islam yang mengkaji tentang ketentuan hukum Islam terkait dengan pernikahan atau hukum keluarga. Nah, yang keempat adalah fikih jinayah. Itu yang mengkaji tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau orang mukallaf, atau biasa disebut dengan hukum pidana. Islam juga ada hukum pidana seperti potong dan sebagainya. Itu. Yang kelima, yang terakhir, yang jarang kita dengar, yaitu fikih siasah.
Nah, fikih siasa itu adalah fikih yang mengatur tentang politik di Indonesia, politik dalam Islam. Itu yang dibahas sesuai dari dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, mengkaji perlu atau tidaknya negara bagi umat Islam, ya syarat-syarat seorang pemimpin, gitu. Mekanisme pemilihan pemimpin negara, tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dan relasi pemerintah dengan rakyatnya, itu sudah diatur dalam Islam, yang disebut dengan fikih siasa atau hukum tata negara dalam perspektif Islam. Kita ketahui bahwa Islam itu bukan agama politik, tapi politik dalam Islam diatur. Dalam apa? Yaitu fikih siasa ini. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh fikih dalam materi legislasi hukum di Indonesia? Apakah sangat berpengaruh? Oke, kita bahas. Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif dan unsur yang lainnya. Orang yang membuat undang-undang disebut dengan legislator. Materi legislasi hukum di Indonesia itu sangat variabel sesuai dengan kebutuhan, termasuk hukum Islam yang di dalamnya disebut dengan materi fikih, yang membuat hukum Islam sangat berpengaruh terhadap adanya hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Baik penempatan fikih atau hukum Islam itu sendiri dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, dalam tataran operasional hukum materi, nah hukum Islam ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan materi legislatif atau perundang-undangan yang bisa dijadikan sumber melalui beberapa jalur gitu. Contohnya, misalkan yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh undang-undang seperti undang-undang dasar, undang-undang, terus peraturan pemerintah perganti undang-undang seperti Perpu, peraturan pemerintah, terus bahkan juga peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, namun mempunyai kekuatan yang legislatif. Nah, di sini fikih juga berperan baik sebagai hukum material, yaitu esensi atau nilai-nilai hukum yang dalam fikih ini dimaksudkan atau dalam konteks moralitas hukum itu sendiri. Jadi dimasukkan hukum-hukum Islam yang tadi. Baik. Yang kedua ada sumber kebijakan pelaksanaan pemerintah. Secara tidak langsung dalam pengertian legislasi itu dalam konteks kedisiplinan secara administratif pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi sebetulnya. Dalam hal ini ada yang namanya dengan kompilasi hukum Islam, walaupun ini yang mengeluarkan adalah instruksi presiden langsung. Oke. Baik, yang terakhir penjelasan dalam makalah ini adalah materi hukum Islam yang masuk dalam legislasi hukum nasional. Apa saja hukum Islam yang masuk ke dalam hukum nasional? Yang kita ketahui bahwa hukum nasional itu terbentuk dari beberapa sistem hukum. Hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Apa saja sih materi-materi hukum Islam yang masuk ke dalam hukum nasional? Baik, kita jelaskan. Sebelum kita sebutkan, kita jelaskan dulu seperti yang diungkapkan oleh Profesor atau Zarqawi Suyuti yang dikutip oleh Said Aqil Hussein Al-Munawar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, menyatakan bahwa kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka agama, kata beliau, dapat dijadikan solusi dalam pembangunan hukum nasional. Karena itu hukum Islam sebagai salah satu sistem ajaran Islam yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia itu berpeluang besar memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional. Jelas bahwa hukum Islam bisa dijadikan kontribusi untuk pembangunan hukum positif atau hukum nasional di Indonesia ini. Nah, aspek-aspek materi hukum Islam yang masuk dalam legislasi atau perundang-undangan di Indonesia diantaranya adalah Dekret Presiden RI 15 Juli tahun 1959, sila pertama Pancasila. Terus yang kedua, Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1979 tentang perwakapan tanah milik
adalah peraturan pelaksanaan dari pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1960. Terdapat dalam pasal 1 disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi masuk loh hukum Islam. Ini disebut dengan hukum muamalah. Masuk. Hukum muamalah dalam Islam masuk ke dalam hukum perdata di Indonesia, masuk ke dalam peraturan pemerintah bahkan. Ini sangat banyak sekali ya. Jadi kesimpulannya saja. Oh, bentar. Nah, kenapa sih sekarang ya? Apakah ada peluang atau tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia? Apakah ada faktor pendukung kenapa hukum Islam itu bisa dimasukkan dalam legislasi hukum positif di Indonesia? Ada. Yang pertama, mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, sehingga memperjuangkan hukum Islam dalam hukum nasional kemungkinan juga mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tataran yuridis konstitusional berdasarkan sila pertama pasal 29 Undang-Undang 1945 bahwa hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional dan harus ditampung dalam pembinaan hukum nasional. Nah, itu faktor pendukung. Terus yang ketiga, kesadaran beragama memiliki pengaruh terhadap kesadaran hukum. Sehingga harusnya hukum Islam menjadi mayoritas rakyat. Karena apa? Karena hukum mengemban fungsi eksplisit dan fungsi instrumental. Yang keempat, sistem politik di Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi untuk melegislasikan hukum Islam. Yang kelima, hukum Islam sendiri memiliki elastisitas dalam batas-batas tertentu, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Nah, sebaliknya ada beberapa faktor atau tantangan bagi hukum Islam diterapkan di Indonesia. Ada beberapa faktor tantangan. Yang pertama adalah perbedaan pendapat di kalangan Islam itu sendiri. Ada yang mendukung gagasan legislasi hukum Islam, ada yang menolaknya. Yang kedua, itu ada perbedaan yang memang di kalangan Muslim sendiri mengenai suatu masalah fikih yang memang kemungkinan adanya perbedaan pendapat ketika akan diundangkan. Jadi ketika akan diundangkan, ada sebagian masyarakat di umat Islam yang tidak sepakat materi tersebut untuk dimasukkan dalam legislasi di Indonesia. Yang ketiga adalah adanya resistensi dari kalangan non-Muslim yang menganggap bahwa hukum Islam di negara Indonesia akan menempatkan mereka seolah-olah warga negara kelas 2. Jadi non-Muslim itu menganggap bahwa negara Islam itu karena mayoritas di Indonesia adalah mayoritas Muslim, mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah kelas 2. Gitu. Dan ini juga dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri yang justru kontraproduktif bagi perjuangan hukum Islam. Itu yang menjadi tantangan yang sangat sulit. Yang keempat adalah selama pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan apa yang diinginkan dipertahankan dan dicapai melalui legislasi beragam. Karena heterogenitas bangsa selama itu pula kita tahu bahwa legislasi hukum Islam lebih yang unikatif, akan sulit dilakukan. Nah, tantangan yang terakhir yaitu produk legalisasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat dukungan suara mayoritas dari lembaga pembentuk hukum. Dan fakta politik menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia sebagaimana tampak dari hasil pemilihan umum yang pernah diselenggarakan. Partai politik Islam tidak memperoleh suara mayoritas sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Nah, itu sebetulnya yang menjadi sulit. Kenapa materi hukum Islam tidak bisa masuk ke dalam legislasi hukum di Indonesia? Karena memang sulit untuk diperjuangkan. Nah, kesimpulannya teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa yang pertama, hubungan antara fikih dan hukum positif di Indonesia sangat berkaitan
karena merupakan bagian sejarah dari terbentuknya hukum di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan, yang dimana hukum positif di Indonesia ini juga mengambil dari 3 sistem hukum, yakni hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Yang kedua, pengaruh fikih dalam materi legislasi hukum Islam di Indonesia yaitu dimasukkan berbagai hukum seperti fikih munakahat, fikih muamalat, dan lain-lain. Nah, dari keseluruhan hukum fikih yang masih belum bisa diterapkan sampai saat ini adalah fikih zinayah. Yang ketiga, materi-materi hukum Islam yang masuk dalam legislasi hukum nasional banyak sekali seperti yang sudah disebutkan tadi. Namun, asas-asas dan norma-norma hukum Islam perlu kita ketahui itu ditransformasikan dan diintegrasikan ke dalam sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan berlaku secara khusus di kalangan orang-orang beragama Islam. Nah, ini pun diterapkan dalam bentuk produk-produk, contohnya produk pengadilan, baik itu pengadilan umum maupun pengadilan di lingkungan pengadilan agama. Nah, terima kasih teman-teman semua, terima kasih kepada Bapak dosen, sahabat semua yang telah mendengarkan presentasi makalah ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Itu semata-mata adalah kekurangan pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.